of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing all the goodness of God. And I'm gonna sing all the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing all the goodness of God. And I'm gonna sing all the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing all the goodness of God. And I'm gonna sing all the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I
yes you are. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh kekasih kita Enos Kombong Padang STH. Shalom. Terpujilah Tuhan yang tak pernah berhenti menyatakan rahmat-Nya selama 1 tahun kalender liturgi gerejawi. Hingga hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana Minggu Advent yang pertama, memulai awal tahun gerejawi. Selama 4 minggu ke depan, kita akan menghayati kedatangan Kristus ke dalam dunia yang telah memulihkan manusia dari kuasa dosa. Selain menghayati masa Advent yang pertama, kita pun akan merayakan HUT ke-59 PWGT, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2025. Karena itu, marilah kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini, dalam tuntunan tema berjaga dalam pesiaraan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Yesus Dikau kurindukan, liputkanlah seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lengah. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah tetap. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Haleluya, salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita mesti menyadari bahwa dalam pesyarahan hidup masing-masing kita, betapa seringnya cara hidup kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Amarah masih menguasai hati kita, kata-kata kasar masih sering terucap. Akhirnya relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi rusak. Karena itu marilah dengan penuh kesadaran kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, ia akan menuntun kehidupan kita selama sepekan ke depan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama.
Dari Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai 9. Dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9 kita akan membaca secara antifonal. Tulisan yang tercetak keluar akan dibacakan oleh dua rei ke sebelah kiri saya, dan tulisan yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh dua rei di sebelah kanan. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita karena dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri Di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, Hai Yerusalem yang telah didirikan, sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. oleh karena rumah Tuhan Allah kita. Aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Amin. Sende tuba-tuba tengku urang itu metamba merko antalau lako baluan napa mentama Yerusalem ya tu Yerusalem dibangun matoto nani mentama bintu panapuan kapenombang umpu di sanganna. Sundung tongan garangan nang maroto agana romko tongan mintu tona luang bentengna syara patu penana ya tu Yerusalem dibangun matoto nani mentama mintu tanah wangka penombang umpu di sanana. Kita akan mendengar lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Karena itu mari mempersiapkan perenungan kita. Bacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 2 ayat pertama sampai ayat 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. 'Inilah 'Inilah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat datang, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat 1. Inilah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat datang, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 24
Matius 24 ayat 36 sampai 44. Biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari buka hati di hadapan Tuhan, meminta hikmat Tuhan menuntun kita memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Selayaknya lah Engkau yang kami puji, kami agungkan dalam hidup ini, bahwa betapa Engkau Allah yang baik, teramat baik dan sungguh baik bagi masing-masing kami. Kebaikan demi kebaikan Tuhan terus terjadi dalam hidup ini. Kemurahan demi kemurahan Tuhan terus kami alami dalam hidup masing-masing kami. Kebaikan kemurahan Tuhan yang telah menganugerahkan pekan yang baru, menganugerahkan hari yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersatu hati pada pagi hari ini dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Di tengah-tengah persekutuan ini kami hendak bercermin diri pada apa kata firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh terbatas untuk memahami kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah dalam segala keterbatasan kami, Engkau berkarya di tengah-tengah persekutuan kami, memampukan menolong kami untuk boleh memahami dengan baik apa maksud kebenaran firman-Mu pagi ini. Tidak hanya menjadi orang-orang yang paham akan firman, tidak hanya menjadi orang-orang yang mengerti akan firman, tetapi biarlah setiap pribadi yang hadir pagi ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan, semakin meneguhkan setiap yang hadir. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi ini. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 sebagai pembacaan yang pertama pada pagi hari ini dengan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah
kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Maranatha. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 24 ayat 36 sampai 44. Firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian sabda Tuhan. Kurre sumanga puang. Salam damai sejahtera Kristus bagi setiap kita yang hadir. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Lawatan firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema sebagaimana yang telah tampil di depan slide masing-masing kita. Boleh kita baca sama-sama temanya 2-3. Berjaga dalam pesiarahan. Berjaga dalam pesiarahan. Ya ke di palembay tama basata di kompokadai matangkin lan paklalanan. Berjaga dalam pesiarahan. Jadi ada dua kata kunci yang akan kita pelajari bersama melalui tema perenungan pagi ini. Kira-kira ada yang tahu apa kata kunci pertama Bapak Ibu? Berjaga. Lalu apa kata kunci kedua? Pesiarahan. Jadi dua kata kunci itu ialah berjaga dan pesiarahan. Pertanyaannya kemudian bagi kita, menurut Bapak Ibu Saudara apa itu berjaga?
Pernah menjaga orang yang sakit di rumah sakit? Pernah? Kalau kita menjaga orang yang sakit di rumah sakit, apalagi kalau misalkan orang yang kita jaga ini dalam situasi kritis, pertanyaan bagi kita, apakah kita boleh tidur-tiduran sepuasnya kita? Tentu tidak. Tentu kita akan selalu siap siaga. Nakotoraya matangkin ke. Ndak ata masalah sabab apa, tiada tanda itulah apalah dadi. Itu tentang berjaga. Kemudian yang kedua, pesiarahan. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa itu pesiarahan? Pernah bersiara Bapak Ibu? Kira-kira kemana? Ya ke Tambaru biasa ki malela ko keluarga tale mengunjungi mereka. Itu bersiara. Ya ke Desember batu Januari nadem pulang kampung, selain keluarga yang kita tempati bersiara yang kita kunjungi, ada satu tempat yang tidak terlupakan untuk kita kunjungi juga. Ya, kuburan, betul. Biasa kita bersiara ke kuburan lah. Ya. Ada juga yang namanya pesiarahan ke tempat-tempat religi. Misalkan Bapak Ibu yang sudah ke Israel dan tempat-tempat religi lainnya. Nah, pertanyaannya pagi ini, apakah cuma itu yang disebut siara? Ya manar ke Malik ima Tambaru ne sanga siara, ya manar ke Malik ila kotok kabur ne sanga siara, ya manar ke Malik ila ko Israel tu di sanga siara. Jawabannya tidak. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siara itu adalah sebuah perjalanan. Jadi umba-umba bang mau tahu lah, lama lagi mak jama, lama lagi melayani, lama lagi nantar anak tamas sekolah, kemanapun kita pergi itu adalah sebuah siara. Jadi siara itu adalah seluruh perjalanan kehidupan kita. Lantas di mana kita akan bersiara Bapak Ibu? Pengakuan Gereja Toraja bab 7 mengatakan di dalam dunia ini. Jadi kita disuruh ke dalam dunia, kita dilahirkan ke dalam dunia untuk kemudian bersiara dalam dunia ini, untuk menjalani proses kehidupan dalam dunia ini. Tema kita berjaga dalam pesiarahan. Ini artinya bahwa kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu mawas diri dalam menjalani perjalanan dalam hidup ini. Kenapa kita harus selalu berjaga dalam pesiarahan kita? Kenapa kita harus siap sedia dalam perjalanan hidup kita? Matumbarin aladen tontong matangkin lan ulingkai katuan. Bacaan utama tadi di Matius dikatakan karena kedatangan Kristus adalah kedatangan yang tidak terduga. Teeta tanda kumapira manasana nalasai tupong Yesus lan tekatuan. Teks katakan tadi ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat saja tidak tahu kapan saatnya Kristus akan datang. Kalau dalam istilah teologi, kedatangan Kristus nantinya ini disebut sebagai istilah eskatologi. Eskatologi ini yang sering kita sebut dengan istilah akhir zaman. Akhir zaman. Teman-teman kusuluk menurut kita kira-kira sama rakatu akhir zaman na zaman akhir. Sama rakatu akhir zaman na zaman akhir. Beda. Kalau beda kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Penulisannya. Ya kedeng ingkui penulisannya tongan duka masyato. Ya kayak akhir zaman kata akhir dola mana kata zaman. Ya kayak zaman akhir kata zaman dola mana kata akhir kotongan duka masyato. Tapi penjelasan sesungguhnya seperti ini. Menurut pengakuan iman kita, pengakuan Gereja Toraja bab 8, di situ dikatakan zaman akhir adalah zaman yang dimulai saat Kristus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Dimulai tahun nasa itu puang pasalama ki dan nanti akan berakhir ketika Kristus datang kembali. Itu zaman akhir. Kalau akhir zaman namanya akhir, ending. Ending dari kehidupan, ending dari zaman akhir ini. Jadi singkatnya seperti ini. Zaman akhir kehidupan kita sekarang. Akhir zaman ending kehidupan kita nantinya. Nah, orang tua saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir zaman ini kalau menurut pengakuan Gereja Toraja disebut kedatangan Kristus kembali. Bukan kedatangan Kristus kedua kali. Kenapa? Kalau kita katakan kedatangan Kristus kedua kali, batonanna pempirar ditupong Yesus selang katuanta. Penduanri, tah? Yang mana tona sempa salama aki nadako okelah se umpapa yang Pak Apolian selalu datang menghakimi. Apakah betul Kristus hanya 2 kali datang dalam hidup kita? Iman Kristen mengatakan tidak.
Dia selalu hadir. Dia Allah yang maha hadir dalam situasi apapun, dalam setiap saat, dimanapun kita berada, Dia selalu hadir bagi kita. Amin. Jadi karena itu pengakuan gereja Toraja mengatakan kedatangan Kristus kembali. Tanyanya kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangannya nanti ini bukan baru kedatangan yang kedua kali, tapi ini kedatangan yang kesekian kali dalam hidup kita. Teks katakan bahwa kedatangan Kristus kembali nantinya ibarat pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Datangnya secara tiba-tiba. Meskipun saat ini ada banyak ramalan-ramalan mengenai kedatangan Kristus ya. Banyak ramalan-ramalan mengenai akhir zaman. Saya secara pribadi kelewang tong kubitti dan ramalan kuiste kuma tahun 2012 lakiam atulino. Tapi ulendui pak kamasin na pemoto dilendui siya mo 10 tahun na. Jadi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Jadi tak ada seorang pun yang tahu bahwa kapan akhir zaman itu akan terjadi. Apa yang mau dikatakan dari hal ini? Waktu yang pasti kapan Tuhan datang, ini bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita ialah berjaga-jaga menanti saatnya. Orang tua saudara, mungkin kita bertanya, apakah tanda bahwa betul seseorang telah berjaga dalam pesyarahan hidupnya? Apa tanda manasana kumua matangkin tongan syamiki lan ulingkai tekatuan? Menurut teks kita ada 2 ciri. Ciri pertama, berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Itu jelas di bacaan Yesaya tadi ya. Bapak Ibu Saudara, fungsi terang dalam sebuah perjalanan, terang akan menuntun kita supaya kita tidak terperosok. Terang menuntun kita supaya kita tidak terjatuh. Susi syami tolak. Nah, dalam sebuah perjalanan terang akan menuntun kita. Kita akan selalu mengikuti jejak terang sampai kita tiba pada tujuan kita. Maka demikian kalau kita jadikan Yesus, kita jadikan Kristus sebagai terang hidup kita, maka satu hal yang pasti, Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristuslah yang akan menerangi hidup kita. Kita akan mengikuti jejak Tuhan. Kalau misalkan Tuhan Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih, maka kita yang menjadikan Kristus sebagai terang, kita akan berupaya mengikuti jejak Yesus yang penuh kasih. Itu kalau kita jadikan Kristus sebagai terang. Yesus Kristus terkenal sebagai sosok yang kemudian sabar. Kalau kita jadikan Kristus sebagai terang hidup kita, pusat hidup kita, maka kita berupaya mengikuti jejaknya, yakni apa? Sabar. Kalau kita jadikan Kristus sebagai terang, Kristus terkenal sebagai pribadi yang pemaaf, pribadi yang pengampun. Jadi kalau kita jadikan Kristus sebagai terang, kita berupaya mengikuti jejaknya, kita belajar untuk hidup dalam pengampunan kepada sesama, hidup dalam maaf kepada sesama. Jadi orang tuaku saudara, kalau sampai hari ini masih ada di antara kita yang menyimpan dendam, minta maaf. Kalau masih ada antara kita menyimpan dendam, menyimpan iri hati sampai saat ini, teks katakan sebenarnya kita belum menjadikan Kristus sebagai terang. Kita belum menjadikan Yesus sebagai patron hidup kita. Dan teks katakan, perenungan katakan, sebenarnya kita belum berjaga-jaga. Sabak tanda mana sana kuma berjaga-jaga mengike tapada di arang tu pengamatua pengisulan katuanta tapogaw itu mintu apa melo tumangka napapayan lako kita. Jadi itu di sana berjaga-jaga, teena di pokadabang di pol epudukta. Pala di papayan tongan, lan ulingkai katuan si misaata. Itu ciri pertama bahwa betul kita berjaga ketika kita berjalan dalam terang Tuhan. Ciri yang kedua, apa ciri bahwa kita telah berjaga dalam pesyarahan hidup? Ciri yang kedua ialah menghidupi manusia baru. Menghidupi manusia baru. Menurut bacaan Roma tadi Bapak Ibu, menghidupi manusia baru ini artinya menanggalkan manusia lama. Apa saja yang harus ditanggalkan? Teks tadi katakan kita menanggalkan pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Singkatnya bahwa yaitu disanga menghidupi manusia baru artinya la ditampenasang tu kakadakian tu pura tapogau. Menanggalkan manusia baru atau menanggalkan manusia lama atau hidup sebagai manusia baru artinya la ditampenasang tu kakadakian tu pura tapogau.
dan kita belajar menghidupi apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan. Melada ki umpogau tuisanga kameluan situr pak poren napua. Menjadi perenungan bagi setiap kita yang hadir Bapak Ibu, sudahkah kita menanggalkan manusia lama dengan segala kejahatan yang di dalamnya, dan kita mengenakan manusia baru dengan segala perbuatan baik yang terus kita lakukan? Sudahkah kita menanggalkan itu dan kita mengenakan manusia baru? Jawabannya pun ada pada masing-masing kita. Jadi orang tuaku saudara, jangan sampai kemudian Kristus datang nantinya, dembang patu tahu te edisi pak kadan. Jangan sampai Kristus datang nantinya kita masih hidup dalam keinginan daging kita. Jangan sampai Kristus datang nantinya lalu kita masih hidup dalam setiap hal yang tidak baik. Paulus katakan sama jemaat di Roma tadi, bangunlah dari tidurmu. Kumai mekutana ke imam saja bangar kata Roma nasi Paulus milik. Jawaban sesungguhnya Paulus mau katakan bahwa bangunlah dari cara hidupmu yang lama. Tampe nasang mito, bangunlah lalu hiduplah dalam cara hidup yang baru sebagai manusia baru. Jadi orang tuaku saudara, tanda kita telah berjaga dalam hidup, kita berjalan dalam terang Tuhan. Kita mengikuti jejak Tuhan, mengikuti jejak Yesus. Dan yang kedua, kita menghidupi manusia baru. Terakhir, berbicara mengenai terakhir, sudah mulai ada yang senyum. Bacaan utama kita tadi di Matius dikatakan, kalau Kristus datang kembali nantinya, dia akan membawa pemisahan. Matius katakan, kalau ada dua orang di ladang, yang satu dibawa pergi dan yang satu akan ditinggalkan. Kalau dua perempuan memutar batu kilangan, yang satu dibawa pergi dan yang satu ditinggalkan. Kumai mekutana ki one potor rotu misa. Bapak Ibu Saudara, ini perumpamaan yang mau menggambarkan realitas kehidupan kita. Kumuan ang lasusiwang tentu katuanta. Di satu sisi den tu tahu berupaya bang umpogau kameluan. Tapi tidak dapat dipungkiri di sisi lain nang ladembangnya tu tahu berupaya melakukan apa yang tidak baik. Orang yang melakukan kebaikan ini saat Kristus datang mereka akan dibawa pergi, dalam artian mereka akan menerima penyempurnaan keselamatan, mereka menerima kehidupan yang kekal. Orang yang terus hidup dalam apa yang tidak baik ketika Kristus datang mereka ditinggalkan, dalam artian mendapat penghukuman dari Tuhan. Menjadi perenungan bagi setiap kita yang hadir, ya kesepong Yesus dah kok kira-kira kita ada di posisi yang mana? Lama lesaki erkasola atau letampe ke? Jawabannya pun ada pada masing-masing kita. Sebab kita itu tandai katuan ta tempon tuata. Kumua ku pake melo siamo raka te katuanku lan te katuan napa akamasyan na puang. Ketika kita mengupayakannya dengan baik, Kristus datang kembali, kita menerima kehidupan yang kekal itu dinyatakan bagi kita. Kalau Mazmur tadi katakan bahwa umat bersuka cita karena mereka akan pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Saat ini pun kita dalam masa penantian Yerusalem yang baru bagi masing-masing kita. Karena itu orang tuaku saudara, belan nate tatandai pira manasana nasa itu pong Yesus lan katuanta tatontong mematangkin. Tatontong mendaata masalio beran nate ta kapang-kapang pira narampo. Nah, tanda kita berjaga-jaga ialah tatur itu pong Yesu umpugo minto utu kamelon tu napapayala ko kita nama pendonna tatontong mo tuo lang katuan baru tatampe tu katuan dolo. Saya mau katakan sebelum Kristus datang kembali nantinya, bisa saja Kristus datang secara pribadi kepada kita. Saat ini kita tidak pernah tahu kehidupan kita. Orang sehat-sehat saja tiba-tiba dipanggil Tuhan. Orang tiba-tiba kemudian pergi jalan-jalan dipanggil Tuhan. Orang dalam keadaan makan dipanggil Tuhan. Jadi la tontong bangki apa le matangkin. Tontong bangki berjaga-jaga lan tekatuan si misata. Jadi orang tuaku saudara, hari ini Minggu Advent yang pertama. Advent itu kalau dalam bahasa Latin dari kata Adventus. Adventus itu artinya pengharapan menanti kedatangan Kristus kembali. Kalau dirayakan mulai kote 4 minggu ke depan dan kita tiba pada Natal. Kita terus hidup dalam penantian mengharapkan kedatangan Kristus kembali. Jadi tak tanda piran nasetu pong mas tua, ya moto selamat berjaga-jaga dalam pesyarahan hidup masing-masing kita. Tuhan menolong kita mewujudkan firman-Nya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak. Kita bersaat teduh.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami renungkan pagi ini. Pemazmur berkata bahwa umat Tuhan bersyukur mereka diperkenan untuk kemudian pergi ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Di sana ada damai sejahtera Tuhan. Saat ini pun pribadi-pribadi yang hadir menyembah Tuhan pagi ini, kami dalam masa penantian, menanti eskatologi, kedatangan Kristus kembali, menanti Yerusalem yang baru bagi setiap kami. Marilah bersama mengangkat pujian bahwa sungguh kita rindu untuk boleh berada dalam Yerusalem yang baru nantinya bersama dengan Yesus. Biarlah pujian ini tidak hanya sebatas pujian bahwa kami rindu Yerusalem yang baru nantinya, tapi biarlah kiranya kami betul-betul mempersiapkan diri saat ini, berjaga-jaga dengan baik, menanti saat itu dinyatakan bagi kami. Kami belajar berjaga-jaga dengan terus menjadikan Kristus sebagai terang hidup kami. Kristus yang telah melakukan apa yang baik akan menjadi patron bagi setiap kami. Kami belajar untuk mau menanggalkan manusia lama, segala kedagingan yang di dalamnya, dan belajar hidup dalam manusia baru. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami menjadi pribadi yang terus berjaga dalam pesyarahan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, adalah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dengan penuh kasih saya jemput kita berdiri. Mari mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Percaya Allah yang kekal.
bersabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang membiayai kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Terpujilah Tuhan untuk segala hal yang boleh diperbuat dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Sebagai tanda ucapan syukur untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mazmur 122 ayat 1, Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya, mengiringi persembahan kita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita mulai dari ayat 1. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah.
bukan lagu baru baginya. Dimulai dari ayat 1 dinyanyikan oleh kantornya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikannya dengan riang karena kasih setia Tuhan yang Dia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi mulakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Dengan kasih dipersilahkan secara berturut-turut persembahan pujian yang pertama solo dari kekasih Rora Pirade, dan yang kedua paduan suara Smyrna kelompok 6. Yang pertama solo dari saudara Rara Pirade dan disambung dengan paduan suara Smyrna kelompok 6.
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu
Terima kasih buat puji-pujiannya. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bersatu hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mau memuji, kami mau mengagungkan Tuhan dalam hidup ini, terus menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa betul tak ada satu sisi kehidupan kami yang berada di luar pandangan Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah biji matanya Tuhan yang kemudian akan terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih persekutuan pagi ini, kami diberi kesempatan, diperkenan oleh Tuhan, boleh ada di sekeliling firman Tuhan, merenungkannya bersama, bercermin diri bersama pada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sungguh terbatas dalam menyampaikan suara Tuhan, namun biarlah Allah Tritunggal menolong memampukan kami memahami, mengerti, dan melakukan dengan baik firman ini. Teguhkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berjaga-jaga dalam pesyarahan hidup, dalam perjalanan hidup masing-masing kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga telah menyatakan syukur lewat persembahan. Satu hal yang kami imani selaku anak-anak Tuhan, dengan semakin memberi dengan penuh ketulusan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Justru di situ berkat-berkat Tuhan akan semakin mengalir dalam hidup kami.
Kami bersyukur pagi ini bersama jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur bersama Dr. Andes Sudia Dharma Taruk Allah. Kami bersyukur bersama Dina Lapu Talebong. Biarlah Tuhan dengan semakin bertambah umur, semakin bertambah kebijaksanaan untuk menata hidup ini. Kami percaya bahwa kalau Tuhan sudah menolong di tahun hidup sebelumnya, Tuhan yang sama pasti juga menolong menjalani tahun hidup selanjutnya. Biar lewat usia yang baru, ada kekuatan kesehatan yang baru, ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Yang boleh berulang tahun atas pertambahan usia perkawinan dalam minggu ini, Tuhan memberkati juga. Bahkan segenap warga jemaat lewat setiap pencapaian yang Tuhan beri bagi mereka, bagi yang mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, selesai studi, sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lainnya, Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami bersatu hati berdoa bagi warga jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan, dalam pengobatan berjalan. Secara khusus kami doakan Ibu Juniana Palisungan, pemulihan pasca operasi di Penang, Malaysia. Kami doakan Ibu Mary Solon, adik dari Ibu Damaris Solon yang dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Kami doakan ipar dari Opa Geva yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Pun kami berdoa bagi anak kekasih Angelita Pataadungan yang dalam kelemahan tubuh di rumah, Nyonya Simon Sulo yang dirawat di rumah, dan Ibu Sartin Kartini atau Mama Eca yang juga sakit di rumah. Pun jika ada jemaatmu yang sakit, yang hambamu tidak sempat sebutkan namanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kami percaya Tuhan mengetahui masing-masing mereka. Biarlah kiranya Allah hadir, melawat, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang dalam keadaan berduka. Secara khusus kami doakan Bapak Octavianus Patiung atas meninggalnya nenek terkasih di Toraja, Bapak Enos Palamba atas meninggalnya paman terkasih almarhum Bapak Yohanes Tasi, Bapak Ardi Kartono atas meninggalnya ibunda terkasih di Magelang, Ibu Martina Rapang dan Ibu Herlina Endekan atas meninggalnya saudara sepupu almarhum Yohanes Rinding, dan berduka bersama Bapak Markus Pakan atas meninggalnya ponakan terkasih almarhum Bapak John Pakan di Morowali, dan jenazah telah diantar ke Toraja. Dalam gumul karena duka cita, biarlah Tuhan terus hadir menguatkan dan menghibur mereka. Kami juga rindu anak-anakmu sesama warga jemaat anggota persekutuan dipakai oleh Tuhan untuk saling menguatkan dalam peristiwa duka yang mereka alami. Keyakinan iman kami berkata, ibarat pelangi sehabis hujan, maka demikian peristiwa suka menanti di balik setiap duka cita yang kami alami. Kami bersyukur bahwa saudara kekasih kami, keluarga Benoni Sarang boleh bergabung sebagai anggota persekutuan keluarga Allah Jemaat Biringkanaya di tengah-tengah kelompok 6. Terima kasih buat kesiapan dari saudara kami, dan kami warga jemaatmu menyambutnya dengan penuh sukacita. Diberkatilah kami dalam perarak-arakan sebagai tubuh Kristus. Kami berdoa buat rencana baik, niat baik dari saudara Sang Buah Tinsol Pirade dengan saudari Intan Febriani yang jika Tuhan berkenan akan melangsungkan pemberkatan perkawinan pada hari Selasa 9 Desember mendatang. Dalam perencanaan ini kami percaya Tuhan memberkati, diberikan kekuatan kesehatan, diberkati kedua belah pihak. Pada hari pelaksanaan Tuhan melancarkan segala sesuatunya. Mereka menyatakan cinta dan kasih mereka di hadapan Tuhan, disaksikan segenap warga jemaat, bahkan seluruh rumpun keluarga. Kami bersatu hati bagi perencanaan persidangan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya yang ke-12 yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan seusai ibadah jam 9 ini. Biarlah kiranya Tuhan persidangan ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Pun nanti akan terpilih pengurus yang baru, kami percaya Tuhan memberkati untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan ini. Kami berdoa bagi perayaan Natal selama bulan Desember, biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong.
Secara khusus ibadah Natal dan hari ulang tahun ke-59 PWGT 3 klasis yang jika Tuhan berkenan hari Kamis 4 Desember, ibadah hari ulang tahun dan Natal PWGT klasis Makassar Timur di masa-masa mendatang, dan perayaan hari ulang tahun dan ke-59 PWGT Jemaat Beringkanaya pada hari Rabu mendatang 10 Desember. Pun setiap ibadah-ibadah yang akan kami langsungkan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Lewat setiap perayaan-perayaan Natal ke depan, ada sukacita Natal yang boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Bahwa betul Kristus telah hadir, Kristus telah lahir ke dalam dunia kami untuk menyelamatkan kami. Ini satu kabar sukacita yang harus kami syukuri dalam hidup ini. Terima kasih bagi setiap yang boleh hadir, meluangkan waktu untuk hadir menyembah Tuhan, diberkati pribadi-pribadi yang boleh hadir dengan sebuah pengharapan bahwa persekutuan dalam Tuhan tidak berujung kepada kesia-siaan. Diberkati segenap warga jemaatmu, selaku orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga, selaku anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang, yang dalam masa sekolah mereka, secara khusus bagi anak-anak jemaatmu yang saat ini sementara semester ataupun final ke depan, Tuhan berkati, Tuhan tolong kehidupan anak-anak muda, menata kehidupan masa muda, biarlah kebijaksanaan menjadi bagian kehidupan mereka. Oma dan opa menjalani masa usia indah karunia Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, meniti rencana kerja pekerjaan kami di esok hari. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong segenap warga jemaatmu. Hari pertama pekan ini Tuhan sudah sertai kami, maka untuk hari-hari selanjutnya Tuhan yang sama pasti juga menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan melalui doa kami pagi ini, kami rindu untuk datang secara pribadi kepada Tuhan, menyampaikan seluruh pergumulan yang kami alami, menyampaikan seluruh permasalahan yang kami alami. Mari jemaat Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan. Dengarkanlah kami Tuhan. Tentu banyak harapan hidup ke depan, tapi dalam mewujudkan harapan hidup itu, ternyata banyak pergumulan, banyak tantangan, permasalahan yang harus kami lalui. Tapi iman kami berkata, Tuhan jawaban, Tuhan solusi atas setiap persoalan hidup yang kami alami. Kalau hari ini kami mengalami kebentuan, iman kami berkata, Tuhanlah sumber jalan bagi kami. Kalau rasa-rasanya pintu tertutup bagi kami, Tuhan sanggup bukakan satu pintu bagi kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkati setiap yang boleh terlibat dalam pelayanan pagi ini. Tuhan tolong berkati untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih media yang terberkati boleh menunjang peribadahan pagi ini. Dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun Tuhan, jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Biarlah ketika kami pulang nantinya, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna terus menjadi bahagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Dalam satu nama kami berdoa, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang setia mendengar doa-doa kami, dan juga Tuhan yang setia menjawab setiap doa-doa kami. Di dalamnya kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa warta tambahan dan penekanan warta untuk kegiatan seminggu ke depan. Yang pertama, untuk tambahan warta, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025 akan diadakan perjamuan kudus. Pada tanggal 14 Desember tahun 2025 akan dilaksanakan perjamuan kudus pada semua jam ibadah. Dan khusus untuk jam 9 akan diadakan peneguhan sidih terhadap anak-anak kita.
Penekanan warta yang pertama adalah serangkaian kegiatan Prahud ke-59 PWGT yang dilaksanakan di Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan kegiatan dimulai pada tanggal 2 Desember dengan kegiatan lomba mengambil air dengan gelas plastik, kemudian lomba bawa balon berkelompok, dan lomba fashion show dengan menggunakan baju etnis Toraja. Pada hari Rabu akan ada kegiatan cerdas cermat Alkitab dan lomba trio PWGT. Kepada ibu-ibu PWGT, pada tanggal 4 Desember 2025 di Hotel Maiko akan diadakan ibadah HUT ke-59 dan Natal PWGT 3 klasis. Yang kedua, pada tanggal 5 Desember akan diadakan HUT ke-59 dan Natal PWGT klasis Makassar Timur di Gedung Lilin UKIP. Penekanan warta untuk kita para orang tua, khususnya anak batita dan kelas besar, bahwa anak-anak kita akan mengadakan Natal kelas anak batita dan kelas besar pada tanggal 6 Desember 2025 jam 5 sore. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terima kasih atas persembahan melalui pujian, terlebih khusus kepada pelayan firman saudara terkasih Enos Kombong Padang STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa sikap berjaga dalam penantian mendatangkan kekuatan. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Advent yang pertama, dan selamat beraktivitas dalam minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, mari bangkit berdiri. Sama bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menurut jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kau siap menaburkan kembang di jalan-Mu, ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu kiranya hamba-Mu berserah. Kekasih-kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hiduplah dalam keyakinan bahwa Dia senantiasa menguatkan hatimu. Mari mengarahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Nyanyian syukur kita menutup liturgi. Keluar dari kaum
duduk kembali.